Oke. Ya. Nanti gantian ya sesuai sama yang diurutkan tadi sama Mbak Vira. Oke, saya pantau dari depan. Oke, udah ada 4 peserta nih yang join untuk diskusi hari ini. Ya, kita tunggu sampai. Oh iya, boleh. Kita sekalian kenalan kali ya sama pesertanya, biar tahu juga gitu teman-teman itu daftar di posisi mana gitu. Mungkin dari Mbak Ayun. Halo, cek Mbak Ayun. Atau dari Mbak Eti Saraswati 83. Nah, 83 itu apa ini? Mungkin bisa kenalan dulu namanya siapa, terus untuk sementara ini daftar posisi mana gitu. Silakan Mbak Ayun, Mbak Eti, atau Mbak Lala dan Mbak Titi boleh. Halo, Mbak Ayun? Iya, Mbak Ayun. Yang gabung baru dikit, Mbak. Iya, yang gabung baru dikit. Kan kita sambil menunggu, makanya perkenalan peserta. Iya. Silakan Mbak Ayun, namanya siapa Mbak? Nama lengkapnya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayun. Tahun 2019-2020 ini, ya Allah, daftar Dinas Kelautan dan Perikanan. Istimewa Yogyakarta. Oke, Dinas Kelautan dan Perikanan. Di DIY ya? Oke, sip. Semoga lancar. Coba lanjutnya Mbak yang barusan gabung nih, Mbak Khairani. Atau Mbak siapa nih panggilannya? Cairani? Atau Mbak Eti, boleh kenalan dulu? Seperti Mbak Ayun tadi kan sambil kenalan sambil kita mendoakan gitu. Saya daftar di dinas ini gitu. Semoga keterima. Amin. Ayo, siapa yang mau berkenalan? Boleh nih pesertanya. Supaya nanti yang mau sharing tuh tahu gitu. Oh ya, Mbak Eti silakan. Ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat Pagi. Namanya Mbak siapa Mbak? Nama Halo. lengkapnya? Nama saya Eti Saraswati dari asalnya Cilacap. Dari Cilacap. Terus daftar apa Ambilnya Mbak di itu CPNS? ambil keguruan. Keguruan Kementerian apa? Pendidikan PGSD. Oh, PGSD. Di daerah Cilacap juga atau? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk Ya, daerah di Cilacap. mana? Oh, di Cilacap juga. Oke. Semoga nanti bisa dapat sharing-sharing dari Mbak Anasari ya tentang keguruan ya. Oke. Siap. Sip, terima kasih. Mungkin yang lainnya boleh nih. Mbak Adiani Intan? Atau Mbak Titi Sars? Mbak Lala Ratri? Iya, boleh loh sambil kenalan. Tadi udah tahu 2 ya, Dinas Kelautan Perikanan sama satunya lagi keguruan. Nah, yang lainnya dari mana? Bisa berkenalan? Mbak Aisyah Dwi Yaningsih? Nggak ada sinyal. Siapa tadi yang nggak ada sinyal itu? Oke. Udah 9. Oke, sekarang aja ya. Oke, ini yang
bergabung sudah ada 9 peserta atau 9-10-an peserta. Alhamdulillah udah mulai banyak yang bergabung. Berarti banyak teman-teman yang mau dapat ilmu-ilmu baru dari orang-orang yang sudah lolos PNS gitu ya. Tuh, oke. Jadi di sini nanti akan ada 4 orang yang akan sharing. Yang pertama itu ada Mas Hilman. Mas Hilman itu di PNS, BPOM dan POM. Terus yang kedua nanti ada Mas Galang, itu dari Kemenkumham, Kementerian Hukum. Lalu yang ketiga ada Naura. Naura itu dari BPKP. Dan yang terakhir itu ada Mbak Anasari dari keguruan, yaitu guru sosiologi. Oke, jadi langsung aja kita mulai dari Mas Hilman. Silahkan Mas Hilman. Perkenalan dulu Mas, namanya siapa? Dulu kuliahnya apa dan di mana? Terus ikut tes penempatan CPNS di apa? Di bagian apa? Silakan. Halo, Mas Hilman. Waduh. Tes suara Mas Hilman, apakah terdengar? Apa tuh suaranya tuh? Suaranya belum muncul, Mas. On dulu mute. Mungkin tadi kepencet mute. Cek Mas Hilman. Atau enggak? Kamu yang unmute aja dari situ kan bisa. Mute lah. Enggak, emang enggak mute. Malah. Jadi ada suaranya. Halo Mas Yun. Sudah bisa mulai pertanyaannya muncul? Belum. Oh, suaranya Mas enggak keluar dari mikrofon. Ya. Tes Mas. Mas Galang dulu aja. Oh iya ya udah. Sementara Mas tes, Mas Galang dulu yang udah enggak sabar kayaknya untuk mempersembahkan perjuangannya dulu gimana. Oke gitu ya. Silakan monggo Mas Galang. Oke, kita lanjut ke Mas Galang dulu, nanti Mas Hilman sambil membenarkan suaranya. Oke, silahkan Mas Galang dari Kemenkumham. Iya, kenalan dulu Mas. Namanya siapa, kuliahnya dulu apa dan di mana? Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran semua ya suaranya ya. Terdengar. Nah, jadi mungkin sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Galang Arif Hospital, biasanya dipanggil Galang. Nanti panggilnya Galang aja. Suaraku kelihatan medok nggak sih? Medok ya, tahu ya. Jadi dulu saya kuliah, bukan dulu sih, kemarin ini kuliahnya di Kimia UGM. Oke. Apa namanya? Waktu itu sempat sebelum masuk ke CPNS itu sempat kerja di swasta dulu sebentar, kemudian baru di tahun 2017 waktu pertama kali bukaan CPNS itu nyobain dan alhamdulillah masuk. Oh, berarti di percobaan pertama? Iya, di Kementerian Hukum dan HAM di
dapatnya yang di pusat, yang di Jakarta. Jadi ini posisi sekarang di Jakarta. Seperti itu mungkin, apa lagi ya? Udah mungkin ya. Oke. Jadi tadi kuliahnya di kimia, tapi kerjanya atau CPNS-nya masuknya di Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Agak nggak nyambung memang. Cuman memang karena waktu itu ada formasinya. Jadi formasinya tuh pemeriksa paten pertama. Jadi kalau teman-teman tahu, di sini kan kalau di Indonesia itu pengurusan seperti paten, merek, seperti itu masuknya ke Kementerian Hukum dan HAM, di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau teman-teman mau ngurus tentang misalkan yang di bidang teknologi mau bikin paten atau bikin sesuatu invensi gitu ya atau penemuan gitu ya yang mau dipatenkan, itu bisa dimasukkan atau didaftarkan lewat Kementerian Hukum dan HAM. Kebetulan formasinya untuk mencatatkan itu atau ini apa namanya? Namanya adalah pemeriksa paten pertama. Jadi yang diajukan teman-teman itu nanti akan kita periksa dan itu sesuai bidang keilmuan masing-masing. Makanya itulah kenapa sarjana kimia bisa masuk ke Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin itu aja sedikit ini ya. Apa namanya? Perkenalan dikit. Oke. Kemudian kalau ditanya, sebenarnya aku agak bingung juga sih. Jadi nyantai aja ya. Iya, santai aja. Aku agak bingung juga kalau misalkan disuruh cerita atau kayak gimana, soalnya sebenarnya nggak ada yang benar-benar menarik. Cuman kalau gini, kalau SKB atau seleksi kompetensi apa sih yang beda? Oh iya, sorry, bidang, udah lupa, udah tahun 2017 soalnya. Itu apa namanya? Beda-beda, setiap instansi pasti beda-beda, setiap kementerian, setiap lembaga seperti itu pasti beda-beda. Ada yang memang pakai 3 tahap, ada yang memang cuma interview dan apa namanya, CAT doang gitu. Tapi yang udah pasti ada itu CAT-nya. CAT dan interview itu sudah pasti ada, itu kayak semacam minimal yang di kebanyakan lembaga dan kementerian pasti ada SKB yang versi CAT dan SKB yang interview. Kalau untuk, jadi nanti ada porsinya, nilai SKD yang waktu pertama itu kan di apa namanya, dikonversi juga menurut persentase yang masing-masing lembaga dan kementerian beda gitu ya. Kalau waktu saya dulu kalau nggak salah untuk SKD, jadi ada 3 tahap kalau di Kementerian Hukum dan HAM. Ada 3 tahap itu, ada SKD yang pertama ya, yang teman-teman semua di sini udah lolos semua. Kemudian yang SKB-nya dibagi ada 2. Yang pertama adalah SKB CAT dan interview. Seperti itu. Di SKD-nya itu porsinya adalah 40%. Jadi nilai SKD SKD kita waktu itu dikonversi 40%, 40%-nya diambil. Kemudian SKB-nya total 60%, artinya dibagi di 2 tadi itu masing-masing 30% ya. Di SKB CAT itu 30%, kemudian di interview 30%. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan, ini tiap kementerian beda-beda. Mungkin teman-teman nanti bisa cari tahu sendiri-sendiri ya. Kalau saya cerita di tempat saya waktu itu ya. Nah, kemudian mungkin isinya dari SKB juga beda-beda. Tapi kebanyakan, atau kalau mau teman-teman aman, untuk SKB CAT itu, kebanyakan itu adalah tentang formasi apa yang teman-teman daftar. Misalkan atau formasi atau bidang teknologi atau bidang teknik apa yang teman-teman daftar gitu. Misalkan kalau di saya, karena saya waktu itu mendaftar di pemeriksa paten pertama, itu formasi tentang pemeriksa paten pertama ini diatur di undang-undang. Kemudian bidang tentang paten itu juga diatur di satu undang-undang. Untuk yang paten itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Jadi teman-teman memang kayak gitu. Jadi teman-teman harus mencari tahu ya bidang, misalkan
ada yang guru gitu tentang keguruan itu undang-undangnya nomor berapa aja, atau mungkin untuk yang mendaftar sipir atau mendaftar di formasi apa seperti itu, mungkin teman-teman cari tahu semua undang-undangnya. Kayak di saya misalkan di paten itu UU nomor 13 tahun 2016, jadi pada waktu itu memang seharusnya belajar di situ. Jadi nanti paten itu isinya apa, kemudian karena dia paten itu termasuk kekayaan intelektual ya, salah satu kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu ini apa gitu. Maksudnya tentang ini apa, untuk formasinya pemeriksa paten itu apa saja tugas pemeriksa paten, seperti itu ada semua. Teman-teman mungkin bisa cari. Kalau untuk yang bidang teknologi kayak misalkan tentang paten itu kan biasanya diatur dalam undang-undang biasanya. Jadi nanti misalkan teman-teman di bidang hukum gitu ya, undang-undang tentang hukum atau itu KUHP atau segala macam. Kemudian misalkan teman-teman di bidang Ristek Dikti, nah itu nanti juga ada sendiri undang-undang tentang Ristek Dikti gitu. Sedangkan untuk formasi, untuk yang formasi tadi kan saya bilang ada bidang teknik atau yang ini yang kedua formasi. Untuk yang formasi ini biasanya diaturnya di Permenpan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi Permenpan itu di situ biasanya sudah ada macam-macam formasi yang memang diujikan di CPNS, dan itu semuanya ada. Misalkan ada tentang tugasnya di apa, job deskripsinya di apa, ininya tentang apa aja yang dibutuhkan untuk menjadi, dalam kasus saya ini jadi pemeriksa paten itu apa, biasanya ada di Permenpan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, atau di Permen, di misalkan instansi saya kan Kementerian Hukum dan HAM, Permen Kumham. Jadi di Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu juga ada sendiri-sendiri. Kalau teman-teman misalkan mungkin ada yang keguruan gitu, atau mungkin itu kan mungkin keguruan itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan segala macamnya, nanti bisa dicari sendiri lah. Ada kok di Google semua. Mungkin untuk SKBCAT saya nggak bisa banyak ngomong maksudnya tentang ini, karena kita masing-masing instansi beda-beda. Saya nggak tahu juga, nanti mungkin teman-teman yang nge-share yang lain, Mas Hilman, kemudian Mbak Ana dan Mbak Nora seperti itu, mungkin beda-beda juga nanti. Saya nggak tahu, nanti mungkin mereka atau teman-teman itu bisa cerita sendiri ya. Nah, kemudian setelah tahapan SKBCAT yang untuk tahapan SKBCAT yang pertama tadi selesai, kemudian ada SKB untuk interview atau wawancara. Di sini untuk wawancara sebenarnya nggak terlalu ada yang spesifik sih. Maksudnya teman-teman semua mungkin cuma akan ditanyakan beberapa pertanyaan, dihadapkan kepada beberapa dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang dari instansi terkait. Misalkan saya dulu juga diinterview oleh orang-orang dari Kemenkumham, ditanya tentang motivasinya apa, kemudian kenapa mau menjadi PNS, kemudian kurang lebih hal-hal seperti itulah. Saya sebenarnya sejujurnya agak sedikit lupa juga sih. Tapi kurang lebih hal seperti itu yang ditanyakan. Kalau ditanya jawabannya apa, jawaban terbaik apa, ya sebenarnya itu tergantung sama teman-teman semua sendiri. Jadi nggak perlu teman-teman itu mencari jawaban yang terbaik seperti apa, tapi ya asalnya dari teman-teman sendiri. Teman-teman kalau misalkan ditanya nih motivasinya apa untuk masuk PNS, ya boleh teman-teman ngomongin diminta orang tua atau ingin berbakti kepada orang tua dengan menjadi PNS dan segala macamnya. Sejujurnya aja gitu, maksudnya nggak perlu dibuat-buat karena apa ya? Ya interviewernya itu tahu, maksudnya ketika kita memang akan tahu ketika kita memang itu memang motivasi kita atau itu yang kita buat itu mereka pasti tahu sih. Jadi menurut saya sih
lebih baik hal-hal kayak gitu tuh dikatakan sesuai apa adanya aja gitu. Tapi ya jangan terus motivasi saya nggak ada motivasi ya, jangan kayak gitu ya. Maksudnya teman-teman memang dari awal sudah mendaftarkan CPNS, kemudian itu kan pasti ya sedikit banyak pasti ada lah. Kenapa kok pengen masuknya kayak gitu. Bahkan ketika memang mencari mencari apa namanya, nanti mungkin teman-teman yang setelah ini bisa membenarkan ya, bisa ini kalau saya salah. Cuman kalau ada yang bilang mencari yang lebih steady, yang lebih apa namanya, mencari profesi yang lebih tetap gitu, yang lebih santai kayak gitu, biasanya akan diikuti oleh pertanyaan, memang kata siapa jadi PNS itu santai? Jadi kata siapa? PNS justru lebih bla bla bla. Siapin aja jawaban-jawaban atas pertanyaan kayak gitulah. Kebanyakan mungkin interviewnya soal tentang motivasi, tentang diri kalian sendiri seperti kelebihan kekurangan, kemudian ada studi kasus misalkan kayak studi kasus yang waktu TKP, waktu tes kepribadian kemarin itu ada misalkan atasan kita sedang menyuruh kita untuk melakukan hal yang tidak sesuai, itu apa yang akan kita lakukan, seperti itulah. Itu saya kira sih cukup normatif kalau teman-teman apa namanya, ya menjawabnya sesuai sama yang TKP kemarin sih masih akan mendapatkan nilai tinggi gitu. Oh ya, kalau untuk SKBCAT itu nilainya sih waktu saya kemarin ya, saya nggak tahu sekarang. Kalau waktu saya kemarin itu nilainya masih dari 0 sampai 500, sama kayak waktu SKD-nya dari 0 sampai 500. Itu nanti diambil yang tadi ya, diambil sesuai porsinya ya. Kalau saya diambil 30%. Kemudian di interviewnya kalau nggak salah itu dari 60 sampai 90 kalau nggak salah, saya lupa sih. Jadi nilainya itu dalam bentuk angka kecil ya, 60 sampai 90 gitu. Yang itu sedikit banyak tergantung keberuntungan juga sih sebenarnya. Maksudnya itu keberuntungan kita dapat interviewer yang lebih santai atau lebih murah nilai kayak gitu kan, ketika kita masuk ke ruangan interviewnya itu akan ada banyak meja gitu, dan nanti kan kita akan diarahkan kita dapat meja yang mana, dan itu kita nggak bisa milih juga. Artinya di situ artinya kita ya banyak-banyaknya doa dan apa namanya, ya banyak-banyak doa aja lah, maksudnya supaya dimudahkan, supaya mendapatkan kemudahan di interviewnya. Karena ya sejujurnya kalau boleh dibilang memang agak sedikit subjektif sih interview itu. Ketika teman-teman bisa mengambil hati dari interviewernya, Bapak Ibu itu, ya insya Allah teman-teman akan dapat nilai bagus. Cuman yang penting itu tadi, jujur aja gitu. Nggak usah dibikin-bikin, nggak usah dibuat-buat. Mungkin sedikit cerita yang menarik dari perjalanan lagi kayak apa aja ya. Enggak, jadi dulu itu kebetulan waktu saya tahun 2017 akhir ya, bukaan CPNS tahun 2017 itu bukaan CPNS yang paling pertama setelah sebelumnya ada moratorium, artinya setelah ada nggak dibuka tes CPNS selama beberapa tahun, itu kemudian dibuka, ya sudah bisa diprediksi. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah daftar juga ya, saya seperti yang sudah diprediksi, pendaftarnya membludak. Jadi banyak banget pendaftarnya, total kalau nggak salah sampai ratusan ribu. Karena yang dibuka pada waktu itu cuman Kementerian Hukum dan HAM sama Mahkamah Agung, cuma dua itu pada saat saya, nggak kayak yang seterusnya, nggak kayak yang sekarang dan yang kemarin gitu. Kalau yang sekarang kemarin kan ininya banyak ya, cukup banyak ya posisinya dari Kementerian Informasi dan instansinya kan cukup banyak. Kalau pada waktu saya itu kebetulan yang dibuka cuma Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung.
Dan kebetulan di Kemenkumham ada formasi saya, makanya saya langsung daftar. Nggak banyak pikir, banyak cincong lagi lah, pokoknya langsung daftar aja gitu. Jadi dari ratusan ribu pendaftar tadi, kebetulan yang untuk formasi saya itu, tapi seperti biasa ya, setiap formasi itu nggak banyak-banyak banget, paling rata-rata 3, ada juga yang beberapa yang belasan, ada yang memang puluhan juga ada seperti itu. Nah, kebetulan di formasi saya, formasi pemeriksa paten pertama itu formasi yang diminta atau yang dibuka adalah 15 orang. Oke. 15 orang itu 2-nya adalah formasi cum laude, yang 13-nya umum. Karena saya kuliahnya nggak pinter, jadi saya nggak cum laude, jadi saya masuknya ke yang formasi umum. Oke. Masuk yang 13, kayak yang kemarin teman-teman kan dari total pendaftar dari, oh ya Mbak Vira ini ada batas waktunya nggak? Ada ya? Nanti kasih tahu ya kalau udah itu ya. Santai, iya santai aja Mas. Kayak lagi bersemangat ini ceritanya. Oh ya, ya pokoknya gitu. Jadi di formasi pemeriksa paten pertama itu, karena saya mendaftarnya di yang 13, artinya dari total pendaftar yang umum, formasi umum itu ada 33.000. Wow. Jadi dari 33.000 itu diambil 39 karena 3 kali 13. Ya mungkin itu yang udah teman-teman semua alami di sini. Yang alhamdulillah udah lolos sampai ke 3 kali formasinya. Nah, pas waktu itu ya entah karena keberuntungan ya, beginner luck gitu ya, keberuntungan pemula gitu, baru pertama kali nyoba dapat ranking nomor 2 waktu itu. Ya SKD. Nilai SKD-nya ya kebetulan agak tinggi 402. Nah, tapi di sini ceritanya dengan nilai SKD yang tinggi 402 itu saya jadi agak santai. Jadi ketika SKB saya nggak terlalu memikirkan. Karena di dalam pikiran saya waktu itu, ini tuh yang tes CPNS itu yang susah dalam lulus dari SKD-nya. Masuk ke formasi 3 kali formasi katanya. Kalau udah masuk formasi, insya Allah pasti masuk. Saya udah maksudnya dengan sombongnya, dengan yakinnya kayak gitu. Ya itu sombong sih maksudnya. Jadi setelah itu saya nggak pernah nggak yang gimana karena ya udah ranking 2 nih, udah pasti masuk lah, kayak dapat 13 gitu. Kemudian tapi ternyata yang saya nggak perhatikan atau saya nggak ngeh, di situ memang saya nomor 2 dari 39 orang, tapi dari selisih nilai dari pertama sampai terakhir itu tuh nggak terlalu banyak. Jadi yang di atas saya itu 404 kalau nggak salah, saya 402, sampai ke nomor 39. 39 itu kalau nggak salah 389 atau 390, saya lupa. Oh, selisihnya pendek-pendek gitu ya? Jadi selisihnya dari 39 itu nggak banyak. Yang artinya apa? Artinya beda poin 1 aja, teman-teman tuh bisa kegeser gitu loh. Ya maksudnya karena kan ada ini ya. Dan itu yang nggak saya perhatikan waktu itu. Jadi SKB saya santai, nggak belajar sama sekali waktu SKB. Saya tahu itu tentang formasi ini dan kemudian untuk bidang teknik ini, tapi saya nggak belajar, maksudnya ya udah sekenanya aja gitu. Jadi ketika SKB CAT itu nilai dari 0 sampai 500 tadi ya, nilai saya cuman 285. Oke, setengahnya. Jadi turun banget gitu kan. Dan yang saya perhatikan, saya waktu itu sempat memperhatikan juga teman-teman yang bareng itu, nilai-nilai SKB-nya, SKB CAT-nya kan beberapa bisa kita lihat ya, maksudnya beberapa bisa kita pantau. Itu kan memang satu Indonesia, tapi pengumumannya pada waktu itu memang cukup rapi, jadi saya bisa ngelihat, saya bisa ngecek seperti itu. Beberapa itu banyak yang nilainya itu di atas 320, 350 bahkan ada gitu. Jadi di situ kan, astagfirullah, ini saya jadi dari yang ini ya. Ya, gara-gara sombong gitu, maksudnya karena memang udah ngerasa nilai SKD-nya tinggi dan kemudian nggak serius belajar CAT-nya, dapat cuma 285. 285 itu paling berarti cuma bener separuh lebih dikit ya artinya. Itu saya jadi agak malah jadi ya udah ngedrop banget gitu kan, pesimis lah istilahnya kayak gitu.
jadi pesimis, ini bener apa enggak? Maksudnya bisa lolos enggak ya? Soalnya saya lihat yang teman-teman yang lain yang di formasi saya itu ada yang 350, 350. Soalnya kita hitung-hitungan kasar aja. Saya misalkan 402 tadi dengan 285 CAT dengan yang 390 dan 350 SKB-nya itu bisa jadi akan kalah gitu loh kalau dihitung-hitung secara kasar gitu. Nah di situ saya udah ya Allah, maksudnya udah astagfirullah segala macam minta ampun gitu lah. Maksudnya kayak yang oh nggak boleh kayak gini nih. Jadi tinggal kesempatan terakhir kan tinggal wawancara gitu. Di interview itu kemudian dia udah selesai ya, udah drop, dan kebetulan waktu itu karena datanya cukup lengkap, jadi saya bisa ngecek nama dari 39 orang itu. Tadi kan kalau 39 nilai SKD CAT-nya kita udah tahu semua ya. Tapi untuk SKB CAT karena kebetulan pengumumannya dari Kemenkumham itu cukup rapi untuk wilayah Jawa Barat, wilayah Jakarta, wilayah Jawa Timur itu memang ada semua dan bisa dicari namanya semua. Dan saya cukup luang untuk mencari itu. Jadi waktu itu saya cariin satu-satu namanya, kemudian dicari satu-satu nama nilai SKB-nya berapa, kemudian di list. Maksudnya untuk mengetahui saya masih ada peluang nggak sih gitu, maksudnya gitu. Karena dari tadi ngedrop kan dari itu terus kemudian kemudian pada waktu interview udah tinggal modal doa itu tadi segala macam. Saya juga waktu itu belum tahu apa yang ditanyakan ya, karena agak sedikit random sih pertanyaan pada waktu itu. Jadi memang sudah ada grup-grup yang membahas itu, kayak grup Telegram atau apa yang membahas itu, tapi ternyata pertanyaannya nggak 100% sama, kecuali kalau dalam satu wilayah ya. Kalau waktu itu saya daftarnya di Jogja, kemudian di wilayah Jogja gitu, satu wilayah pasti pertanyaannya pasti sama gitu. Interview segala macam, di interviewnya saya agak sedikit gugup. Ini nggak boleh ya, maksudnya teman-teman harus yang penting yakin lah gitu. Percaya diri lah ya. Yang penting yakin dulu gitu. Nggak usah mikir gimana, yang penting yakin. Terus kalau udah doa gitu. Kemudian pas udah selesai ada pengumuman dapat nilainya 80, sekian gitu. Itu juga nggak termasuk tinggi. Itu nggak termasuk tinggi ya, karena sekali lagi saya ngecekin di teman-teman yang lain ada yang dapat 87, 86, 85 gitu banyak gitu. Wow. Sekali lagi itu kan cukup subjektif, tergantung sama interviewernya. Nah di sini doanya teman-teman yang berperan, doanya orang tua teman-teman, keluarga teman-teman mungkin yang berperan. Udah seperti itu, udah ketar-ketir kayak gitu, jadi nggak inilah apa namanya, udah sedikit hopeless waktu itu. Tapi kemudian ternyata dapat masih rezekinya ya, ketika pengumuman saya masih masuk, tapi tadi ingat ya yang diambil itu 13. Dari yang tadi waktu SKD-nya saya peringkat 2 dengan 402, setelah nilai total di keseluruhan digabungin dari SKD CAT, kemudian CAT yang SKB, kemudian sama interview digabungkan seperti itu, saya masih masuk tapi ada di ranking 13. Artinya ranking terakhir. Ya ampun. Nah, jadi itu maksudnya benar-benar apa ya, maksudnya kayak sebuah momen gitu, maksudnya kayak saya masih diberi kesempatan, ini masih rezeki saya akan masih kayak berusaha yang sebaik-baiknya gitu, maksudnya kayak nggak lebih ke bersyukur, yang benar-benar bersyukur gitu, karena walaupun diberi peringatan kayak gitu yang dari nilai tinggi kemudian di dropin kayak gitu, ternyata masih dikasih kesempatan kayak gitu ya, alhamdulillah banget gitu. Oh ya, ini tadi nggak terlalu banyak teknisnya ya. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan tentang teknisnya yang mungkin saya kelewat, nanti bisa ditanyakan. Mungkin sebenarnya itu aja sih, maksudnya yang banyak yang harus teman-teman perhatikan gitu ya. Karena nggak, artinya yang dari cerita saya yang barusan itu, ya teman-teman udah dapat nilai SKD yang cukup tinggi,
teman-teman mungkin di SKD-nya itu rankingnya atas, rankingnya tinggi atau seperti apa, teman-teman jangan langsung kendor gitu, jangan langsung ngerasa bahwa ini mah udah masuk santai aja kali, kayak gitu nggak boleh kayak gitu. Jangan sampai kejadian seperti saya, karena itu benar-benar maksudnya bikin kita ngedrop juga gitu. Jadi ketika udah dapat SKD tinggi, ya anggap aja teman-teman yang di bawah itu masih bisa nyelip ke atas gitu. Kita nggak tahu. Jadi teman-teman tetap belajar, tetap ini, terutama itu tadi yang dari yang saya katakan tadi, dari SKPCAT belajar tentang formasinya dan belajar tentang bidangnya. Misalkan apa ya, kalau di keguruan atau mungkin sipir atau mungkin apa kayak gitu, nanti kan ada sendiri-sendiri. Kalau misalkan saya di paten itu undang-undang tentang paten dan peraturan menteri tentang paten, tentang pemeriksa paten itu tadi, tentang formasinya. Kemudian kalau misalkan pemasyarakatan tentang sipir gitu, undang-undang tentang pemasyarakatan. Yang kemudian yang kedua, Permenpan atau ini tentang sipir atau menjaga tahanan. Kemudian yang misalkan keguruan itu UU tentang keguruan, saya kurang tahu ya seperti apa ya, mungkin ada nanti UU tentang pendidikan dan segala macamnya itu seperti apa. Atau mungkin ada yang formasinya keuangan, ada juga formasi penata keuangan itu undang-undangnya seperti apa, peraturan seperti apa. Mulai dari sekarang cari-cari tahu aja, dibaca-baca aja. Ya mungkin dari saya itu sih, maksudnya kayak nggak banyak-banyak baca aja lah. Apalagi kalau teman-teman asalnya atau belum pernah ikut CPNS sebelumnya, itu bisa digali lagi, bisa ini lagi tentang hal yang semacam itu yang sebelumnya nggak pernah kita sentuh sama sekali. Oke. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Dan mungkin Mas Hilman, kemudian Mbak Ana dan Mbak Nora nanti bisa nambahin atau gimana. Oke. Terima kasih. Aku mau tanya Mas. Oh ya, boleh. Antara SKB yang CAT ke interview itu jaraknya berapa hari? Minggu sih. Saya nggak lupa. Aku nggak lupa sih. Cuman kayaknya kalau nggak salah 3 mingguan. 3 minggu. 3 mingguan. Berarti setidaknya bisa ada waktu lebih juga untuk belajar gitu kan ya? Iya. Oke. Kalau yang di interviewnya itu berapa waktunya? Sepertinya nggak ada waktu nggak ada batasannya. Nggak ada batasan. Cuman ada list pertanyaan yang harus diajukan oleh interviewer. Kalau itu list pertanyaan udah selesai diajukan, artinya udah selesai interviewnya. Tapi teman-teman kalau ngomong nggak usah dipanjang-panjangin atau nggak usah gimana lah. Yang penting sesuai sama jawabannya aja gitu. Sesuai sama pertanyaannya gitu. Oke. Ya. Berarti lebih mendalami mengenai formasinya, mungkin peraturan-peraturannya kayak gitu kan ya? Iya. Sip, nanti sesi tanya jawab di belakang. Jadi terima kasih Mas Galang atas sharing-sharingnya. Oke. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita lanjut ya ke Mas Hilman dari Badan POM. Oke, cek Mas Hilman apakah sudah bisa speakernya? Suaranya? Tes. Oke, sudah masuk. Sudah masuk. Iya. Ya. Kameranya masih blur sih, Mas. Oh, masuk. Ini emang ini. Oh, emang kayak gitu. Dari, ya. Oke. Dah, silakan mungkin Mas Hilman bisa perkenalan dulu sama seperti Mas Galang, nama lengkapnya, terus dulu kuliah di mana dan ambil apa, lalu tes penempatannya ambil apa di PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman dari instansi BPOM, Badan Pengawas Pelayanan. Oke, maaf Mas, ini suaranya kayak hilang gitu. Mungkin pakai headset kayak tadi atau gimana? Headsetnya error. Oh. Ini pakai saya. Oke, nggak apa. Sekarang udah lebih terdengar kalau lebih deket ke laptopnya.
Oke, bisa Nah, dengar. ya, sip, jelas, udah keras. Oke, jadi saya dari BPOM, lulusan S1 Biologi UGM dan Oke. S2 Ilmu Kedokteran Tropis UGM juga. Untuk formasi yang saya lamar itu saya CPNS yang tahun kemarin, tahun 2018 ya? Iya, 2018. Oke. Sebenarnya ini saya sudah 3 kali ya daftar CPNS. Berarti sejak Yang pertama 2016 ya, itu ya? sejak 2017. Oh, 17. Jadi instansinya Mas Galang itu, saya daftar juga di situ. Di Kemenkumham juga? Iya, di Kemenkumham, tapi nggak keterima karena yang diterima cuma dua formasi Oh, oke. dari ribuan pendaftar ya. Terus Ya. yang kedua saya daftar di Kementan juga nggak. Sebenarnya lulus passing grade di SKD tapi nggak termasuk 3 kali formasi di SKB, jadi nggak lanjut SKB. Baru yang ketiga itu saya daftar di BPOM dan alhamdulillah keterima. Oke. Untuk di BPOM itu saya mendaftar di formasi Widya Iswara. Tentang Jadi apa itu, Mas? itu Widya Iswara itu jadi jabatan fungsional yang nantinya tugasnya itu untuk mendidik dan melatih PNS. Oke. Jadi yang jabatan yang kedepannya nanti ditempatkan di Pusdiklat itu Widya Iswara. Jadi ketika teman-teman nanti kalau keterima jadi CPNS nanti mengikuti pelatihan dasar, nah gurunya itu jabatan fungsionalnya Widya Iswara. Oke. Jadi kerumpunannya ya mirip-mirip inilah dosen sama guru kalau Widya Iswara itu mengajar. Untuk pengalaman saya itu mendaftar di formasi Widya Iswara, formasi saya itu yang diterima cuma untuk ini ya, saya pengalaman dulu tuh saya mau pakai ini yang S2 tapi ternyata nggak menerima ini SKL, surat keterangan lulus. Oh, harus ijazah ya? Ya harus ijazah. Makanya waktu mendaftar di BPOM tuh saya makainya yang S1. S1. Oke. Dan untungnya tuh BPOM waktu itu Widya Iswara memperbolehkan pakai S1. Sebenarnya untuk jabatan Widya Iswara itu harusnya baiknya tuh S2, tapi untungnya BPOM memperbolehkan pakai S1, jadi saya daftar pakai S1. Untuk formasi Widya Iswara, kalau nggak salah itu ada sekitar 5 atau 7 ya, 7 Widya Iswara. Nah, dan itu beda-beda ini jurusannya. Jadi untuk jurusan kimia cuma diambil 1, jurusan biologi cuma 1, jurusan farmasi ada 3. Jadi dua umum dan 1 kumlot. Oke. Jadi waktu itu saya ini daftar untuk 1 formasi. Karena ini kan di biologi cuma 1, jadi memperebutkan 1 formasi. Ya, berarti Jadi ambil 3 kursi ya? 3 orang ya? iya. Wow. Jadi bagi teman-teman yang mendaftar cuma 1 formasi, jangan berkecil hati, tetap optimis. Insya Allah kalau emang rezekinya, insya Allah dapat. Ya, amin. Itu dulu tuh saya saingannya yang pelamarnya sekitar 70-an orang, kalau nggak salah ya. 70-an orang untuk 1 formasi Widya Iswara yang jurusan biologi. Oke. Oke, lanjut ke ini ya, pengalaman soal SKB ya. Yap. Kalau SKB di instansi BPOM itu kebanyakan kan jabatannya pengawas farmasi dan makanan. Itu lulusan apoteker kebanyakan, lulusan apoteker sama farmasi di BPOM. Saya berarti. Nah, jabatan yang saya lamar itu
sebelumnya ternyata belum ada di BPOM. Jadi baru pertama kali itu jabatan dibuka di BPOM. Oke. Sama kayak penjelasannya Mas Galang tadi, untuk ini materi itu sebenarnya kita bisa mempelajari dari jabatannya, dari peraturan-peraturan yang misal contohnya kalau Widya Iswara itu peraturan dari LAN, Lembaga Administrasi Negara. Jadi emang teman-teman ini perlu cari tahu peraturannya, peraturan terkait jabatan yang teman-teman lamar. Misal kayak Mas Galang tadi apa pemeriksa paten ya Mas? Ya, Betul, pemeriksa paten pertama. Ya, jadi dicek di peraturannya terkait jabatan fungsional paten pertama itu terkait tugas dan fungsinya ya Mas ya. Jadi Iya, itu perlu dipelajari, memang perlu dipelajari, dan biasanya juga ini terkait instansinya juga mungkin. Tapi yang penting memang ini kalau saya lihat dilihat dari peraturannya, peraturan terkait jabatannya. Jabatan fungsional untuk Widya Iswara itu kan di LAN. Jadi teman-teman emang perlu cari tahu peraturan-peraturan terkait, mungkin pakai kata kuncinya yang enak tuh mungkin di Google itu peraturan tentang jabatan fungsional yang teman lamar. Misal saya cari di Google peraturan tentang jabatan fungsional Widya Iswara. Nah, itu biasanya langsung keluar. Tinggal teman download itu peraturannya lalu dipelajari. Keluarnya dari situ memang. Terlebih saya dulu tuh ini kaget kan waktu SKB. Kaget kenapa, Kenapa Mas? kaget? Nah, kan SKB kalau di BPOM itu kan ada 2 tahap. Tahap awal itu tahap CAT dan tahap kedua wawancara. Nggak ada Oke. mikro teaching, nggak ada kesamtaan. Oke. Jadi untuk CAT itu saya kira saya belajar itu terkait BPOM, terkait organisasinya, terkait farmasi meskipun agak pusing juga karena saya bukan lulusan farmasi. Iya. Saya pelajari dan saya juga belajar tentang jabatannya. Jabatan Widya Iswara itu apa, peraturannya apa, tugas dan fungsinya apa. Nah, ternyata soal yang keluar nggak ada sama sekali Tentang itu. BPOM. Tentang BPOM-nya nggak ada sama sekali. Oh, Nggak ada farmasi, nggak ada BPOM-nya, nggak ada. Jadi cuma tentang jabatannya, atau mungkin cuma di BPOM nggak tahu. Kalau di formasi yang saya lamar gitu. Jadi cuma terkait Widya Iswara, berapa hitung JP, ngitung cara ngajar, cara mendidik ngajar itu yang tugas fungsinya dari Widya Iswara itu. Jadi nggak keluar, yang soal BPOM tuh nggak keluar. Dan lihat teman-teman yang lain tuh kan itu kan bareng-bareng yang formasi yang lain ya. ya. Formasi saya sebut tadi yang pengawas farmasi itu kan banyak itu. Itu ya keluar soalnya. Soal-soal terkait BPOM, terkait farmasi itu keluar. Kalau saya waktu itu daftar nggak keluar soalnya itu. Yang terkait farmasi dan obat-obatan itu nggak keluar sama sekali. Jadi malah berasa kayak saya tuh daftar di LAN ketimbang di BPOM. Karena nggak keluar itu soalnya yang dari BPOM. Oh. Jadi benar-benar nggak bisa diprediksi ya, Mas, soal-soal Ya, di CAT gitu. kondisinya bisa beda-beda memang. Kondisinya bisa beda-beda. Tergantung jabatannya, tergantung instansi yang dilamar juga. Mungkin kalau instansi lain ya mungkin ya. Mungkin kalau instansi lain yang sudah punya jabatan Widya Iswara dalam jangka waktu yang lama mungkin udah punya soal-soal yang ada kaitannya sama instansinya mungkin ya. Mungkin karena Widya Iswara ini baru di BPOM, jadi masih pakai soal dari Lembaga Administrasi Negara. Oke. Jadi gitu untuk soal-soalnya memang lebih condongnya lebih ke jabatannya, tapi tidak menutup kemungkinan ya, karena saya tidak tahu juga kalau di instansi lain kayak apa. Bisa aja terkait instansinya juga keluar.
terkait mungkin ya terkait instansinya. Jadi memang jabatan peraturan dalam jabatan itu yang perlu dipelajari. Oke. Terus hasilnya gimana tuh Mas? Hasil CAT-nya? Untuk CAT sebenarnya belum dikeluarin itu hasilnya. Jadi setelah semua proses SKB selesai baru diumumin untuk CAT untuk SKB-nya. Jadi habis Oh. CAT, wawancara. Nah setelah 2 proses itu baru diumumin. Jadi kita nggak tahu itu, nggak bisa nebak-nebak ini Oh, berspekulasi nggak bisa di-upload karena itu juga nggak ada ya? nggak ada. Soalnya kalau ini ya kalau udah di ya SKB kan nanti masing-masing instansi beda-beda. Jadi pengumumannya pun beda-beda. Mungkin di instansi lain ada yang per tahapnya diumumin, ada juga yang mungkin sekaligus diumumin setelah semua prosesnya selesai. Jadi waktu dulu itu bener-bener ngerasa ngerasa asing aja karena teman-teman yang lain tuh pada mempelajari nah jadi ingat, jadi tuh kan ini kan selain peraturan-peraturan, mungkin teman-teman bisa lihat ini soal-soal tahun lalu, yaitu di Google, di grup, itu bisa aja keluar. Jadi misal soal SKB di instansi mana gitu, di BPOM, itu dicari, dulu saya juga belajar dari situ juga, Oke. memang ada yang keluar. Kalau untuk yang formasinya yang lain ya, yang umum di BPOM. Jadi mungkin itu mempelajari soal-soal yang ada di tahun lalu. Bisa cari di Google, di grup-grup ya, banyak ya grup-grup Telegram atau WA itu. Terus setelah ini, jadi bagi teman-teman yang mungkin melamar tapi jabatannya itu nggak banyak di instansinya. Kayak saya itu yang Widya Iswara kan di BPOM cuma 7 ya, cuma 7. Jadi sebagian besar tuh bukan Widya Iswara. Misal ini jabatan Pranata Komputer di Menko Menko Perekonomian. Kebanyakan kan mungkin ekonomi-ekonomi ya. Ekonomi-ekonomi pesertanya. Nah, waktu SKB itu kan biasanya udah keluarkan itu hasil langsung ya. Maksudnya tuh CAT-nya keluar ya. Tapi kan kita nggak tahu itu yang pengumumannya tuh pengumuman per sesi kan, bukan pengumuman di ranking jabatan yang kita lamar. Jadi waktu dulu tuh itu di Jogja ya saya daftar SKB. Waktu tesnya CAT SKB-nya itu di Jogja, saya lihat di pengumuman ternyata urutan saya tuh dari berapa ratus ya itu, saya lupa. Posisi saya tuh kayaknya di tengah-tengah itu, urutan berapa gitu. Dalam satu sesi ya, ranking satu sesi itu. Di tengah posisinya. Dan Oke. iya nggak, nah jadi ngiranya, waduh ini nggak keterima ini. Aduh, rankingnya di tengah-tengah. Saya kan kebanyakan kan ini bukan Widya Iswara yang waktu itu saya daftar satu sesi, waktu ditanyain siapa yang daftar Widya Iswara, nggak ada yang angkat tangan, cuma saya aja itu waktu ditanyain. Jadi kan ngiranya, waduh nilainya pada tinggi-tinggi gini kan, udah pesimis kan, waduh ini nggak keterima ini. Terus saya pikir-pikir lagi kan, oh iya yang lain kan bukan ngelamar Widya Iswara ini. Soalnya yang Widya Iswara cuma 7 kan, berarti sekitar 21 dan 21 itu ya. tersebar se-Indonesia kan. Jadi Oke. Terus jadi dalam satu sesi itu udah jangan terpaku pada nilai yang muncul di satu sesi itu. Di pengumuman misal satu sesi itu keluarkan itu nilainya, jangan terpaku di pengumuman itu. Mungkin ya kata Mas Galang tadi, mungkin kita nggak tahu kan ujungnya sekarang gimana, itu mungkin bisa ke depannya nyusul kan.
yang di atas atau mungkin soalnya itu ranking per sesi bukan ranking jabatan. Jadi jangan ini ketika tahu nilainya. Jangan langsung down gitu ya. Iya, jangan langsung down. Tetap optimis, tetap dijaga. Terus habis CAT kan wawancara. Ya, itu jarak berapa hari itu Mas kalau di Kalau Badan POM? wawancara untuk berapa hari sekitar kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 minggu kalau nggak salah. Saya Oh lupa. ya, 2 ya atau hampir 3 sama lah minggu. ya tadi kayak di Kemenkumham itu ya. 2 atau 3 minggu. Iya, hampir sama. 2-3 minggu. Terus ini nggak tahu ya instansi lain ada nggak atau enggak. Kalau di BPOM kemarin saya sebelum wawancara itu dimintai tes TOEFL secara mendadak itu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ada waktu luang bisa langsung ini. Siapa tahu buat jaga-jaga aja sih. Kalau yang udah ada ya dipakai itu tes TOEFL. Oh, Dimintain tes TOEFL secara dadakan mendadak tuh. padahal di awal tuh nggak dimintai kan. Setelah habis CAT itu baru diminta tes TOEFL sebelum wawancara. Untuk apa itu juga nggak dijelasin ya Mas ya? Nggak dijelasin. Oke. Jadi dimintai tes TOEFL di tengah-tengah tes itu habis CAT dimintain dan dikirim sebelum wawancara. Jadi mungkin teman-teman punya waktu ini lah bisa nyiapin. Ya nggak tahu ya, mungkin nggak semua instansi tapi buat jaga-jaga aja. Siapa tahu di tengah-tengah dimintain ini. Oke, terus untuk di interviewnya, di wawancaranya tuh gimana? Nah, mungkin nasibnya beda ya sama ini Mas Galang tadi dapat wawancara yang santai. Saya malah kebalikan sebenarnya. Galak Agak atau santai. gimana tuh? Iya, agak gimana ya? Apa aja deh yang ditanyain? Apakah tentang formasinya aja atau gimana? Wawancara ya mungkin dapat ini ya interviewer yang nggak santai sih. Masih membekas di kenangan. Iya. Jadi ini di waktu interview sama kayak Mas Galang ditanya ini nih yang itu kemungkinan besar keluar memang tujuan mendaftar. Oh, oke, motivasi kenapa daftar PNS gitu. Ya, tahu. Dan ini latar belakang apa ya? Riwayat ini itu juga penting. Misal teman-teman udah kerja di mana atau udah S2 atau itu disebutin aja. Itu bisa buat data dukung sebenarnya. Misal kalau saya kan mendaftar Widya Iswara kaitannya sama mengajar. Jadi saya jelasin juga ini apa pengalaman kerja, pernah kerja di GEC kan. Nah, itu juga nilai tambah itu sebenarnya. Karena udah ada pengalaman. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman-pengalaman itu bisa di-share waktu interview. Tentang motivasi, terus kenapa melamar jabatan ini, itu juga penting. Terus iya. Apalagi ya, saya agak lupa ya. Tentang formasinya juga pasti ditanyain ya Mas ya? Kayak apa itu Widya Iswara atau gimana gitu? Iya sih, lebih kira-kira itu interview tanya itu jabatan yang teman-teman lamar tuh apa itu, jangan-jangan kan kita ngelamar nggak tahu itu jabatannya. Oh, oke. Lamar gambaran umumnya ya, tugasnya apa gitu. Terus gimana tuh selama interview kan katanya interviewernya tidak santai. Nah, terus Mas Hilman saat di situ tuh deg-degan banget atau gimana gitu? Oh iya, biasanya kan ini ya, kadang tuh ada apa itu kalau teman-teman tuh kadang waktu lihat tuh wah
ada yang cepat, ada yang lama. Sebenarnya itu nggak pengaruh itu untuk hasil interview. Jadi yang lama tuh nggak jamin untuk keterima juga, tapi ya itu nggak ada patokan. Soalnya waktu saya interview tuh sebenarnya lumayan agak cepet sih dibandingkan teman lain. Itu juga nambah, waduh ini keterima nggak ini? Berapa menit tuh Mas? Masih inget nggak? 30 menit ada nggak? Nggak ada. Sekitar berapa ya? 20 atau berapa? 20 apa ya? Aku lupa. 20, oke. Nah, makanya jangan terus lihat lama-lama kita patokan kalau lama tuh terus keterima, terus jangan kita ini memperpanjang interview juga jangan. Jadi ya memang menjawab yang sesuai yang dibutuhkan aja. Soalnya bukan patokan juga kalau interview lama tuh terus keterima juga bukan patokan juga. Oke. Kalau di dalam ruangan tuh biasanya ada berapa interviewer sih? Banyak. 3 atau berapa? Wah. Oh, kalau untuk satu peserta ada 2 interviewer, tapi dalam satu ruangan tuh ada sekitar berapa meja ya itu? Sekitar 8 Pak ya, 8 atau 7 Pak ya, 7 meja. Oh, berarti satu ruangan besar, ada Besar. 7 peserta langsung gitu? Iya, 7 peserta langsung. Jadi bisa kalau denger gitu? bisa denger. Waduh. Makanya perkuat mental iya perkuat mental teman-teman. Iya. Karena ya kalau kondisi seperti itu, kadang kan kita juga lihat, waduh itu kok masih lama ini kok kayaknya mau berakhir nih. Jadi yang satu kok kayaknya jadi kita bisa tahu kayaknya yang itu kita santai gitu ya. Wah ini kok kayaknya enak ini yang sebelah interviewnya. Ini kok dapatnya yang kayak gini, aduh jangan ini ya tetap mental tuh tetap dijaga ya. Jadi meskipun interview enak atau nggak enak itu hasilnya tetap tergantung pada teman-teman. Jadi bukan tergantung pada interviewernya ya. Hasilnya tetap tergantung pada teman-teman. Oke, terus setelah keluar dari ruang interview, tunggu berapa lama sih Mas buat tahu hasil akhirnya gitu? Itu lama. Oh ini kalau di BPOM nggak, malah langsung keluar pengumuman akhirnya. Jadi nggak tahu kita ini habis interview kita skornya berapa nggak tahu. Langsung pengumuman akhir siapa aja yang keterima yang lolos CPNS. Oh, itu jangka waktunya jarak berapa, Mas? Di BPOM sendiri agak lama jujur. Berapa bulan ya itu nunggunya. Ya, intinya dalam kurun waktu bulan ya untuk menunggu hasil akhir keterima apa enggaknya. Beda-beda, Mbak. Beda-beda, Mbak. Beda-beda. Saya lihat instansi lain lebih cepat kayaknya. Oke. Interview, iya. Beda-beda, Mbak. Atau mungkin ada tips lain gitu untuk menangani untuk menangani deg-degannya gitu. Menangani deg-degan gimana ya? Jujur pada diri sendiri ya, itu enaknya. Oke. Jadi waktu interview kita jujur pada diri sendiri aja, nggak usah mengada-ngada. Yap. Misal kalau di saya itu kan kenapa milih Widya Iswara? Ya mungkin karena ada pengalaman ngajar. Itu. Ya. Oke. Minatnya. Ya, sip. Nanti tanya jawab di akhir ya, Mas Hilman. Terima kasih banyak, Mas Hilman, dari Badan POM. Oke, sekarang kita lanjut ke sharing ketiga. Itu dari Mbak Naura. Iya, silahkan. Mbak Naura, coba dimunculkan mukanya. Oke, dinyalakan speakernya. Masuk ya? Oke, sudah masuk. Ya. Sip, ini yang ketiga ada Mbak Naura dari BPKP. Ya, mungkin Mbak Naura bisa
perkenalan terlebih dahulu, sama seperti tadi nama dan kuliahnya. Lalu silahkan sharing-sharing tentang SKB. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Naura. Saya dulu kuliah di D3 Manajemen UGM. Saya daftar di BPKP ya, bukan BPK. BPKP itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Itu lebih berfokus ke internal audit yang stakeholder-nya itu banyak ya instansinya. Kalau BPK kan ngauditnya negara. Laporan keuangannya langsung ke Menteri Keuangan. Nah, BPKP ini langsung di bawahnya Presiden. Wow. Jadi untuk BPKP sendiri itu core-nya itu adalah auditor. Sedangkan kemarin yang saya daftar untuk formasi saya itu adalah pengelola barang milik negara dan persediaan, atau kalau misalnya teman-teman tahu pengelolaan aset ya. Nah, untuk pengelolaan aset ini sama kayak Mas Hilman itu baru pertama kali di BPKP, jadi nggak banyak informasinya. Terus formasi pengelola barang ini keterkaitannya lebih ke DJKN, Dirjen Kekayaan Negara, sama LKPP. Untuk SKD-nya, SKB itu lokasinya beda-beda ya. Jadi saya nggak tes di Jogja. Waktu itu saya langsung tes di Jakarta, karena SKD itu tesnya cuma dibuka di Medan, Jakarta, Makassar. Nah, waktu itu saya langsung terbang ke Jakarta. Nah, di situ saya udah SKD, teman-teman sudah melewati. Lalu SKB-nya semuanya dikumpulkan di Jakarta. Nah, SKB ini ada 2 tahap, yaitu tertulis sama wawancara. Tapi di setiap tahap ini pasti ada tes psikotes. Karena mungkin ini itu istilahnya adalah instansi untuk ngaudit ya. Jadi kayak disamaratakan gitu. Supaya mentalnya itu kuat gitu, integritasnya ada. Nah, waktu SKB saya nggak CAT ya, saya tertulis waktu itu. Waktu itu tertulis saya di aulanya BPKP Pusat. Oh ya, BTW ini BPKP itu ada di setiap provinsi ya. Jadi buat teman-teman yang istilahnya instansinya itu di penempatannya di seluruh Indonesia, semangat, siap-siap aja. Sekarang saya di Bengkulu. Penempatannya Kalau ada yang jauh nyusul, sekali ya. deket sebenarnya daripada di Papua ya. Nah, terus waktu di SKB tertulis itu sebelumnya saya ngerjain soal psikotes dulu. Ada 100 soal yang harus dijawab. Waktunya cuma 1 jam atau 54 menit gitu. Nah, setelah itu baru tes tertulis. Jadi benar-benar yang istilahnya otaknya itu harus fresh hari itu. Nggak bisa yang kayak tegang atau panik gitu, pasti akan panik. Nah, waktu tes tertulis itu ya saya nyari data-datanya kayak kata Mas Galang sama Mas Hilman tadi, sesuai sama peraturan-peraturan yang ada. Misalnya kayak saya itu lebih banyak peraturannya dari Menteri Keuangan. Jadi nanti dasarnya itu PMK sekian kayak gitu. Nah, waktu tes tertulis itu saya kan istilahnya tahun 2018 kan saya barusan lulus ya, jadi saya nggak pernah sebelumnya tes CPNS kan. Terus saya dan formasi yang saya daftarin itu saya dapat kuliahnya cuma 1 semester manajemen aset. Saya cuma dapat 1 semester dan itu nggak membahas tentang peraturan-peraturannya. Jadi di situ saya benar-benar ngebut karena waktu itu pengumuman untuk tes SKB-nya itu dekat sekali. Misalnya hari ini pengumuman siapa yang lanjut seleksi SKB, SKB-nya itu cuma 2 minggu kemudian gitu. Karena benar-benar kayak ngejar. Terus di tertulis itu nilai saya nggak bagus-bagus banget. Kalau saya nilainya kan karena itu dari 0 sampai 100 yang tertulis. Nah, dari 0 sampai 100 itu saya
hanya mendapatkan 65. Nggak apa-apa. Lumayan lah. Iya, lumayan. Oh, apa. Nah, terus materinya itu ternyata kebanyakan mengenai hitungan. Oh. Jadi, padahal di PMK itu nggak ada yang namanya rumus-rumus hitungan, nggak ada. Jadi PMK kan lebih ke penjelasan peraturan-peraturannya tentang pengadaan, tentang penghapusan barang dan lain sebagainya. Nah, ini tentang perhitungan penyusutan. Ini lebih ke akuntansi sebenarnya. Perhitungan penyusutan, terus perhitungan misalnya gedung itu kira-kira bertahan berapa tahun gitu dengan ada hitungannya. Kayak gitu. Dan saya cuma bisa berapa yang hitungan. Karena memang waktu itu kan cuma 1 semester waktu kuliah. Terus habis selesai SKB itu tertulis, udah saya juga agak pesimis sih, tapi saya nggak pesimis banget. Terus jaraknya antara SKB tertulis sama wawancara itu cuma bentar, 2 minggu juga kayaknya. Oke. Nah, nih saya tahu nilai tertulis saya waktu di SKB wawancara. Jadi nilainya ditempel. Jadi nilai teman-teman semua kelihatan. Yang satu formasi sama saya. Oh ya, formasi saya yang dibutuhin waktu itu 30 orang. Yang daftar di awal itu ada 900. Nah, kepotong banyak banget waktu di seleksi berkas. Jadi instansi saya tuh agak ketat di seleksi berkas. Salah penulisan, misalnya kayak seharusnya tidak dicantumkan, itu dicantumkan tuh gagal gitu, gagal berkasnya. Terus setelah 900 jadi 400 yang ke SKD, terus dari SKD yang lanjut ke SKB cuman ada 3 kali dari 30 cuma 90, nggak nyampe 90 kayaknya. Oke. Jadi yang tempat saya itu yang apa namanya, yang P2 ya, yang lolos, yang nggak ini tapi masuk ke SKB itu nggak dimasukin soalnya udah banyak kan. Nah, terus setelah tertulis itu kan wawancara itu sebelum wawancara ngerjain soal lagi, psikotes lagi. Jadi tempat saya tuh lebih banyak ke psikotes karena ngelihat ini sih kayaknya mentalnya yang mau masuk gitu. Dengan soal yang berbeda tapi ya. Dengan soal yang berbeda. Oke. Lalu kalau tempat saya wawancaranya satu ruangan 1 orang. Maksudnya 1 orang peserta, 2 yang wawancara, satunya psikolog, satunya dari SDM. Nah, alhamdulillah lakinya saya, bejonya saya itu yang wawancara waktu saya ditanya ini, kuliah di mana gitu kan. Terus SMA-nya di mana dulu, di Jogja. Nah, ibunya ini, anaknya, SMA-nya sama kayak saya. Jadi kayak terus, oh santai aja. Wawancaranya bener-bener yang santai banget. Tapi ada beberapa pertanyaan di wawancara yang memang nggak boleh diberitahukan. Jadi saya cuma beritahu beberapa ini aja yang boleh diberitahukan. Ada pertanyaan yang menurut saya ini sangat susah untuk dijawab, yaitu ini, ibunya tanya, kamu ini lulusannya bagus, kenapa nggak masuk swasta aja yang gajinya lebih besar? Coba teman-teman jawabnya kayak gimana? Oh, ya. Tapi saya nggak akan ngasih jawaban saya, silakan dipikir sendiri. Terus, karena saya fresh graduate ya, jadi yang ditanyain itu tentang saya tuh kuliah, prestasi apa aja yang udah saya berikan untuk kampus saya, sama kayak saya tuh aktif di apa aja kayak gitu. Kalau teman-teman saya yang udah kerja misalnya, kebanyakan teman-teman saya udah kerja ya, jadi mereka kayak punya cerita gitu. Mereka kerja di mana, dulu di apa kayak gitu. Kalau saya ya udah saya cuman cerita tentang saya dulu pernah ikut lomba apa kayak gitu. Terus ditanyain keahliannya yang waktu itu di instansi saya ya, orang-orang yang melek teknologi itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi yang misalnya kayak bisa bikin aplikasi, terus coding dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan.
Terus waktu wawancara itu Kenapa? juga lebih baik ditanya tentang pribadinya sih, karakternya kayak kamu tuh kayak gimana orangnya, kamu tuh kalau misalnya dikasih beban kayak gini, kamu gimana menghadapinya gitu. Nah, karena itu tadi yang wawancara saya tadi ini ibunya sangat baik, jadi saya santai aja. Dan saya waktu wawancaranya agak lama ya, 1 jam sendiri. Wawancaranya 1 jam. Jadi benar-benar istilahnya harus siap lah. Teman saya ada yang cuma 15 menit dan di dalam itu dia nangis. Oke. Tapi keterima. Jadi itu nggak jadi patokan. Kamu mau nangis, kamu mau cuma 15 menit, itu nggak jadi patokan. Kamu terima apa enggak. Tuh. Nah, terus kan karena ibunya ini SDM, jadi tempat saya tuh SDM-nya benar-benar dimonitoring gitu. Apa yang saya janjikan saat saya wawancara tuh benar-benar dilihat waktu saya magang, istilahnya magang di pusat kan, di BPKP pusat. Saya benar-benar ngejalaninnya apa enggak. Terus jarak antara wawancara sama pokoknya selesai wawancara sama pengumuman terakhir itu juga lama. Sebulan apa ya? Pokoknya sebulanan. Itu agak lama. Dan ternyata waktu saya lihat di nilai akhirnya, nilai saya kan istilahnya yang tertulis tuh biasa aja gitu. Biasa banget malah, karena teman-teman saya banyak yang lebih tinggi lagi. Tapi kayaknya itu, saya kedongkrak sama wawancara. Jadi total nilai saya yang SKB itu lebih agak tinggi daripada teman-teman saya yang lain. Tapi teman-teman saya yang lain SKD-nya juga bagus-bagus. Jadi paling jaraknya cuma 1, 2 kayak gitu sih. Itu. Terus Sistemnya itu sih. persentase juga nggak SKD sama SKB gitu? Sama kok, kalau peraturannya itu hampir sama sebenarnya. Yang diambil berapa persen itu hampir sama masing-masing instansi. Jadi apa ya, waktu wawancara itu iya sih, jangan bohong sih. Soalnya kelihatan, kalau tempat saya kan karena ada psikolognya jadi kayak ngeliatin saya terus kan, terus saya kayak wow, diliatin terus gitu, agak tegangnya gara-gara psikolognya itu. Terus untuk tes tertulisnya, kalau misalnya di instansi teman-teman itu kayak saya formasinya baru, ya terpaksa harus mencari ke instansi lain yang dia tuh core-nya dari formasi kita kayak gitu. Kalau misalnya kayak tadi saya kan di DJKN, kalau misalnya kepegawaian, analis kepegawaian itu di BKN. Kalau misalnya tadi kayak Mas Hilman tadi kan di apa? LAN. Di LAN. Nah, kayak gitu. Jadi dicari aja kalau misalnya teman-teman yang formasinya baru itu. Karena tempat saya itu ya itu tadi core-nya auditor kan. Sedangkan saya kan istilahnya tempat saya tuh ini ada 2 jabatan. Satunya jabatan fungsional auditor, satunya jabatan fungsional umum. Nah, saya masuk ke jabatan fungsional umum. Jadi untuk jabatan fungsional auditor tuh beda lagi. Tuh. Udah dari saya. Udah. Kalau sama sih sebenarnya, cuman yang beda ini tuh sistem seleksinya masing-masing instansi sih. Iya. Kalau misalnya kayak apa namanya, persentase yang diambil dan lain sebagainya. Dan kalau tempat saya sih soal-soalnya tuh instansi saya tuh beda sama instansi lainnya. Jadi istilahnya nggak ngambil gitu dari instansi lainnya. Yang buat tuh orang BPKP-nya langsung. Jadi itu sih bedanya paling cuma di situ-situ. Tapi untuk materi-materinya yang harus dipelajari sama, karena pasti dasarnya itu ya kalau nggak undang-undang ya peraturan kementerian gitu. Jadi ya saran saya belajar sih sama itu
apa ya, nyiapin kadang simulasi sendiri aja lah wawancara itu. Gimana ya apa namanya nyiapin jawaban yang terbaik tapi nggak bohong. Oke. Oke, terima kasih Mbak Naura. Nanti Sama-sama. tanya di akhir ya, kayak yang lain ya. Oke, yang keempat, silahkan Anna Sari. Halo, Halo, Mbak. masuk ya Mbak suaranya Mbak? Suaranya masuk, tapi videonya belum ada nih Mbak, belum muncul. Emang sengaja Mbak, ini soalnya baterainya udah mau habis. Oh, oke, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Bentar ya, off. Jadi aku matiin dulu ya Mbak ya. Yang Matiin penting kedengeran videonya suaranya. maksudnya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, monggo Mbak Anna kenalan dulu. Apa? Kenalan dulu. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Triana Sari, biasa dipanggil Ana. Lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusannya pendidikan sosiologi. Terus mantan rangernya YSE juga. Jadi dulu ngajar tentornya YSE ngajar sosiologi di sosiologi SMA. Terus apa ya? Tahun 2017-2018. Terus apa ya? Oh ini ini saya jadi pejuang CPNS daftar yang ketiga kalinya baru keterima. Pertama itu tahun 2014. Wow. 2014, terus belum lolos, ikut SKD-nya aja. Terus tahun 2017 itu kan dibuka lagi yang formasi dari Kemenkumham sama Mahkamah Agung ya. Itu terus coba lagi ke situ tapi sudah nggak lolos di seleksi berkas karena waktu itu salah ngupload ini Mbak apa namanya akreditasi jurusan kan disuruh ngupload tuh berkasnya waktu itu. Tapi kan harusnya itu mengupload berkas yang tahun saat lulus. Tapi saya mengupload berkas yang akreditasi yang ini baru apa namanya tahun setelah saya lulus. Gitu. Gitu jadinya kan nggak lolos di situ. Habis itu nyoba lagi tahun yang formasi 2018. 2018 itu saya daftar untuk formasi calon guru IPS ahli pertama. Nah, karena kan yang apa namanya yang sesuai dengan jurusan saya kan pendidikan sosiologi. Nah, waktu itu kan tahun 2018 banyak formasi untuk yang kesehatan sama guru kan, Mbak. Nah, saya daftarnya untuk di Pemda DIY. Waktu itu cukup banyak yang dibuka untuk guru sosiologi itu ada 12 formasi. 12 formasi kan. Nah, itu tapi khusus untuk DIY, Pemda DIY itu formasi untuk guru-guru IPS itu jadikan satu, Mbak. Jadi misalnya kan jabatannya adalah guru IPS ahli pertama, tapi nanti untuk kualifikasinya itu semua mapel rumpun IPS. Tapi nanti ketika dia sudah ditempatkan di instansi, di SMA, itu nanti mengajarnya sesuai dengan mapel. Misalnya guru sejarah, guru sosiologi, guru ekonomi, guru geografi, itu semuanya sama, calon IPS guru pertama, calon guru IPS ahli pertama, tapi nanti dia ngajarnya sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi saya sekarang ngajar sosiologi di SMA 1 Semanu Gunung Kidul. Wow. Ya. Terus soalnya waktu itu ini sih Mbak lihat peluang juga kan. Kita lihat-lihat kan kita bisa lihat waktu itu saingannya ada berapa di tiap instansi. Nah, kebetulan yang di SMA 1 Semanu itu lumayan sedikit ketimbang dengan SMA yang di Jogja yang lain. Nah, jadi ada 13 orang termasuk saya waktu itu. Udah terus ikut tes SKD. Untuk persiapan saya udah lama sih ya persiapan untuk karena emang diniati pengen jadi PNS. Jadi ketika sudah ada berita-berita bahwasanya kalau
dibuka bulan Maret itu udah mulai belajar lagi, terus ternyata mundur itu Mbak dibukanya kan bulan September yang di Jogja. Ya. Itu kemudian udah daftar, terus SKD. Waktu itu kan ada sempet ini kan Mbak, apa namanya, PKP yang nilainya terlalu tinggi katanya, jadi kan banyak yang nggak lolos tuh. Tapi Ya. alhamdulillah untuk SKD-nya bisa di atas passing grade. Itu walaupun nilainya nggak tinggi-tinggi banget. Waktu itu saya berapa ya? 354 kalau nggak 55 sekitar segitu. Tapi masuk perankingan kan ya? Iya Mbak, itu alhamdulillah masuk yang P1L. P1L itu yang dia sudah lolos passing grade per ini. Per apa? SKD itu loh Mbak, ada TKP, ada apa? Yaitu pokoknya ada TKP sama yang untuk tes TIU, TWK itu ya. Ya, TIU, TWK itu. Nah, itu dan yang lolos dari saya itu 2 orang, termasuk saya. Jadi saingan saya 1. Nah, terus apa? Udah ikut tes SKD selesai, kemudian khusus untuk Pemda, pemerintah daerah, untuk tes SKB-nya itu nggak ada interview. Kalau di tempat saya, di GTY, nggak ada interview. Jadi cuman tes SKB-nya itu CAT aja. Itu jadi saya tes SKD tanggal 1 November 2019, terus pengumuman itu kan langsung ditempel ya Mbak. Jadi kalau yang apa untuk skor-skor CAT itu kan dia langsung di print ditempel, jadi kita tahu siapa yang apa lolos, kemudian kita tahu saingannya itu siapa. Dan kemudian ketika diumumkan juga udah langsung tahu yang jadi saingan saya itu siapa gitu. Nah itu kan untuk formasi guru khusus yang sudah punya serdik atau sertifikat mendidik karena dia sudah sekolah profesi guru, itu kan dia untuk SKB kan otomatis lolos, tapi tetap harus ikut tes. Itu Mbak. Nanti nilainya itu 100 gitu lah. Nah, jadi kan waktu itu saya cukup ini juga ya, ketika tahu saingan saya 1 orang, saya lihat dulu dia punya serdik atau enggak. Tuh, karena apa ya, ketar-ketirnya untuk yang daftar formasi guru itu ketika sudah mungkin lolos SKD, tapi ketika SKB ketemu sama saingan yang sudah punya serdik, itu kan berarti sudah peluangnya udah apa ya, kayaknya nggak lolos gitu loh Mbak. Walaupun ikut tes SKB, tapi udah pasti dia yang lolos karena dia sudah punya serdik. Karena dia emang diutamakan yang punya serdik gitu. Jadi nilainya sudah full gitu. Nah, itu setelah saya cari tahu tuh saingan saya ternyata alhamdulillah dia belum punya serdik. Nah, berarti saya masih ada peluang gitu kan Mbak untuk ikut SKB. Nah, itu apa diumumkan tanggal 10 untuk jadwal pelaksanaan SKB-nya kapan, dan tanggal 15 itu saya dapat jadwal tesnya 15 Desember. Nah, itu selama rentang waktu menunggu jadwal pelaksanaan SKB, belajar ya, kemudian apa ya, banyak-banyak berdoa aja sih Mbak, juga itu penting, minta doa sama orang tua, kemudian ya apa ya, karena cuma kalau ikhtiar aja, belajar aja nggak cukup, tetap kita harus minta pertolongan sama Allah, maksudnya supaya kita dikasih kelancaran ketika mengerjakan tes. Nah, udah waktu itu tanggal 15 Desember 2019 ketika tes itu kan khusus untuk waktu itu untuk Pemda DIY guru IPS ahli pertama itu dijadikan dalam satu sesi Mbak. Jadi waktu itu saya dapat di sesi 2 pagi. Kemudian jadi ketika tesnya itu ada sekitar 100 pertanyaan CAT dalam waktu 90 menit, dan soalnya itu untuk SKB khusus guru itu disesuaikan dengan kualifikasi dan formasi yang kita lamar. Jadi misalnya saya kan guru sosiologi ya, pendidikan sosiologi. Jadi kan nanti yang akan keluar itu kan soal-soal seputar tentang pengetahuan
tentang sosiologi dan kependidikan. Nah, tapi waktu itu saya cukup kaget juga karena ternyata saya pikir awalnya itu kan saya pikir untuk guru di DIY yang guru IPS itu walaupun namanya semuanya itu adalah guru IPS ahli pertama, tapi kan kualifikasi yang diminta itu beda-beda. Nah, saya pikir soal SKB-nya itu juga akan relate atau sama dengan sesuai dengan jurusan saya gitu, dengan kualifikasi kita semua. Misalnya nanti ya guru sejarah ya nanti SKB-nya soal-soal tentang mata pelajaran sejarah yang dia kuasai, yang selama ini dipelajari di kuliah dan kependidikan. Karena kan kalau kuliah kependidikan itu kan 50-50 Mbak. Nanti yang 50 yang kependidikan, yang 50 lagi itu yang ini ilmu murninya. Nah, jadi jadi saya waktu itu belajarnya memang fokus ke sosiologinya aja. Nah, tapi ketika tes itu kok ternyata itu semua mata pelajaran rumpun IPS soal-soalnya. Jadi ketika entah itu saya melamar dari sosiologi atau dari kualifikasi sejarah ataupun dari geografi ataupun ekonomi, itu nanti karena formasinya guru IPS ahli pertama, maka soal-soalnya itu adalah semua mata pelajaran rumpun IPS. Jadi ketika saya mengerjakan soal itu, ada antropologinya ada, sejarahnya ada, ekonominya ada, geografinya ada, dan sosiologinya itu cuma sedikit. Wow, dan Jadi itu bener, Mbak Ana udah siap-siap belum? jadi saya tuh waktu itu mikirnya itu Mbak, tadi kan saya nggak mikir sampai mungkin ketika namanya guru IPS ahli pertama, tapi kan kualifikasinya beda, pasti nanti akan difokuskan ke situ, tapi ternyata enggak, ternyata itu semua rumpun mata pelajaran IPS di situ. Dan untungnya, alhamdulillahnya, soal-soal yang rumpun IPS itu ini Mbak, kalau saya bilang taraf soal-soal untuk anak SMA. Jadi seputar pengetahuan yang kita pelajari dulu ketika kita sekolah SMA jurusan IPS. Gitu. Jadi kayak agak-agak lupa sih Mbak saya. Tapi waktu itu ada teori-teori antropologi. Kalau teori antropologi saya SMA kan nggak ada. SMA kan adanya kalau IPS kan sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah. Nah itu kalau antropologi kan saya waktu itu nggak ada. Tapi sempat belajar juga waktu kuliah. Itu ada antropologi juga, tapi semester 1 udah cukup lama. Nah, terus pelajaran-pelajaran kayak sejarah gitu kan untungnya waktu di tes TWK itu kan kita sudah ini ya Mbak, ada juga kan TWK itu kan meliputi ada sejarah Indonesia, ada yang undang-undang, Pancasila. Nah, itu untungnya beberapa itu keluar gitu loh. Yang saya pelajari kebetulan ketika saya mau tes SKD yang khusus TWK-nya keluar di situ. Kemudian untuk geografi, ekonomi itu juga alhamdulillahnya itu adalah materi-materi yang zaman SMA saya dulu yang kebetulan juga saya masih ingat gitu Mbak. Jadi yang nggak susah-susah banget, masih di taraf untuk pengetahuannya kelas anak SMA gitu. Itu dan untuk yang materi yang kependidikan itu lebih ke kayak kompetensi guru. Kan ada 4 tuh Mbak. Iya. Ada kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, sama yang sosial. Nah itu ada itu. Kemudian nanti juga ada kayak peraturannya Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 23 tahun 2004. Itu kalau nggak salah itu juga kemarin ada sempat satu soal yang keluar kalau saya ingat. Kemudian soal pendidikan kayak ini, kalau di jurusan pendidikan itu kalau saya pendidikan sosiologi dulu kan kita belajar ada yang namanya manajemen pendidikan, kemudian psikologi pendidikan, yaitu ini kita mempelajari mengenai kan kalau guru kita juga nggak cuma paham materi, tapi kita juga tahu cara menyampaikannya gitu, Bu. Ya, yang menyampaikan. Kemudian kan tidak semua siswa itu sama ya Mbak karakteristiknya bagaimana. Jadi secara psikologis ya mungkin kan dia
apa ya, kayak ya kita harus tahu karena guru itu kan nggak cuman mengajar tapi mendidik juga. Nah gitu, jadi kayak gitu pokoknya yang keluar itu untuk khusus yang kependidikan itu yang dipelajari ketika saya kuliah dulu. Jadi seputar itu Mbak, yang kompetensi guru, kemudian psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, ilmu pendidikan, dan itu tidak hanya khusus untuk yang taraf SMA saja. Tapi bisa dimulai dari yang untuk SD secara umum gitu Mbak, pendidikan secara umum, pendidikan formal secara umum. SD, SMP, SMA karakteristik. Maksudnya si anak ini ya gimana gitu loh Mbak. Gimana ya jelasnya? Saya sudah agak-agak lupa tentang soal-soalnya itu di tahun 2018 kemarin. Nah, Untuk porsinya terus itu lebih banyak ke soal-soal IPS-nya atau 50-50 sama peraturannya, kompetensinya? 50-50 Mbak. 50-50. Jadi 50% itu yang pendidikan, yang 50% itu ilmu murninya. Gitu. Yang pelajari tentang mata pelajarannya itu. Terus apa ya Mbak? Kan tadi ya saya sempat ngerasa kaget tuh tadi ya, karena ternyata tidak semuanya itu sosiologi yang ada yang keluar soalnya. Dan ternyata yang mengalami kekagetan seperti itu tidak hanya saya. Jadi hampir semua peserta yang satu sesi itu, yang guru IPS ahli pertama itu, mereka juga kaget juga karena loh kok soalnya semua rukun IPS yang keluar gitu. Karena di provinsi lain itu untuk guru-guru IPS-nya, ketika guru yang kualifikasi pendidikan sosiologi ya dia adalah guru sosiologi ahli pertama gitu. Nah terus mereka juga kaget juga sih, walaupun beberapa juga sudah ada yang menduga kalau ketika ada guru IPS ahli pertama berarti semua mapel rukun IPS tuh. Nah ternyata Mbak setelah itu kan itu langsung diumumkan, sudah langsung tahu nilainya dan langsung di print, ditempel. Waktu itu saya dapat skor yang udah bikin hopeless gitu lah Mbak. Kayaknya nggak mungkin lolos gitu karena kok kecil banget. Waktu itu dapatnya 280. Jadi 300 saja nggak ada. Maksimalnya tuh ternyata yang nomor 1 yang paling tinggi itu 325 kalau nggak salah. Itu segitu. Terus nah itu kan 280 kecil banget kan, kok 3 saja nggak nyampe, padahal kan itu kan rentangnya 0 sampai 500 ya. Tapi ternyata yang mengalami seperti itu nggak cuma saya, ternyata nilai yang tertinggi itu 325, yang lainnya tuh banyak, yang di bawah 300, yang di bawah 200 pun banyak juga. Nah, terus itu kan setelah tes kemudian saya otomatis lihat pengumuman, kira-kira nih saingan saya itu ada di atas saya enggak gitu kan. Saya tuh lihat peluang Mbak. Nah itu alhamdulillah saya itu di peringkat 15 dari berapa ratus ya itu ya. Banyak kok yang formasi guru waktu itu. Ada berapa ratus orang gitu. Jadi saya peringkat 15 karena itu kan jadikan satu sesi. Jadi kita udah tahu, udah bisa udah cukup bisa memastikan bahwa saingnya lolos nih atau enggak lolos nih gitu. Dan nama saingan saya itu ternyata tidak ada di atas saya. Jadi lolos. Alhamdulillahnya lolos. Itu taunya lolos juga jarak berapa hari itu Mbak? Jadi kan karena tadi ya Mbak, kita udah bisa memperkirakan tadi, melihat, tapi kita butuh kepastian nih dari pengumumannya langsung, dari pengumuman resminya dari Pemda DIY. Nah itu saya tes tanggal 15, kemudian itu tesnya sampai tanggal 16, pengumuman resminya itu keluar tanggal 27 Desember 2019. Berarti sekitar 12 harian ya, 11 harian. Nah itu cukup nggak lama sih Mbak, kalau di Pemda DIY itu, karena Januari ada pemberkasan, kemudian bulan April itu sudah ke instansi, sudah mulai bekerja ke instansi gitu. Oke. Kok itu sempat dengar kalau guru tuh ada kayak micro teaching gitu? Nggak ada sih Mbak. Enggak. Kalau yang di yang saya tes kemarin SKB itu yang di Pemda DIY itu
benar-benar cuman tesnya SKD sama SKB aja, Mbak. Jadi SKD, CAT, udah selesai pengumuman, lolos, lanjut SKB. SKB juga cuman tesnya CAT aja, tidak ada interview, tidak ada micro teaching. Paling nanti kalau sudah dia benar-benar resmi lolos SKB, nanti ada tes kesehatan yang harus di rumah sakit instansi pemerintah. Udah, itu aja. Jadi nggak ada ini sih, tidak sebanyak tahapan tesnya di kementerian. Kalau tadi kan kayak Mas Hilman, Mas Galang, Mbak Naura itu kan banyak tesnya ya untuk bisa lolos, dan nggak cuma CAT aja, tapi kalau yang di Pemda di kabupaten ini, daerah ini kita cuman SKB sama SKD saja dengan CAT. Gitu. Tapi saya nggak tahu kalau untuk apa daerah lain, kabupaten lain itu saya nggak tahu apakah sama juga. Tapi kalau yang saya tahu, yang saya baca kemarin juga khusus untuk yang Pemda, kabupaten, daerah itu tidak menggunakan interview. Tahu saya Mbak, mungkin kalau entah di tahun yang 2019 beda peraturan gitu. Oke. Sip. Ya, sementara itu dulu Mbak Ana. Ya. Terima kasih atas sharingnya. Ya, saya cas HP dulu. Oke, nah jadi teman-teman itu tadi sudah ada sharing dari 4 orang ya, dari kementerian atau bidang yang berbeda-beda. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Monggo silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Misalnya mau pakai video ya, monggo pakai video. Tapi misalnya ada kesalahan jaringan atau apa, di chat juga nggak apa-apa, nanti saya bacakan pertanyaannya. Gitu, oke? Mungkin ada yang ingin bertanya? Monggo, dinyalakan mikrofonnya. Ini sudah ada 17 peserta yang bergabung, alhamdulillah lumayan juga. Berarti banyak teman-teman yang pengen tahu pengalaman-pengalaman sebelum itu seperti apa. Banyak teman-teman yang mulai mempersiapkan dari sekarang gitu. Monggo, ada yang ingin bertanya mungkin? Halo Mbak. Mbak, saya mau bertanya. Oke, dengan Mbak siapa ini? Coba kenalan dulu. Ya, saya dengan Mida. Oke, Mbak Mida, ya. Sebelumnya Mbak Mida daftar formasi apa? Saya daftar formasi guru di SMP. Guru SMP. Untuk saya mau tanya mata pelajaran apa, Mbak? BK. Matematika, oke. Oh, BK. Matematika bimbingan. Oke, suaranya mungkin bisa dijelaskan lagi ya, Mbak. Itu kurang keras. Oke, dah. Silahkan bertanya untuk siapa dan pertanyaannya apa? Oke, saya mau tanya ke Mbak Ana. Tapi mohon maaf ya, tadi ada beberapa hal yang ada ketika mendengarkan Mbak Ana tuh ada yang putus-putus. Jadi mungkin saya menanyakan apa yang sudah disampaikan mungkin. Yang pertama, kalau misalnya punya serdik itu sertifikat pendidik, seandainya punya sertifikat pendidik kan langsung maksimal, tetapi dia tetap mengikuti tes. Nah, itu nanti di hasil yang keluar secara langsung itu apa juga dia nilainya udah langsung maksimal atau nilai tes apa adanya dia? Yang pertama, yang kedua, untuk persentasenya tadi kan Mbak Ana bilang ada yang materi khusus jurusan, sepemahaman saya nih, materi yang khusus jurusan, ada yang materi secara guru umum, pedagogik lah, yang psikologi mengajar dan lain sebagainya, keguruan secara umum. Nah, itu kira-kira presentasinya itu banyak materi yang jurusannya atau materi yang umum keguruannya gitu. Sama yang ketiga, mungkin nggak sih kalau yang punya sertifikat pendidik itu apa ya, maksudnya ketika nilainya itu lebih buruk di hasilnya, itu mungkin nggak sih kalau misalnya dia tetap lolos kayak gitu. Soalnya kan saya sendiri punya sertifikat pendidik, jadi saya sebenarnya memiliki kekhawatiran, ini benar nggak sih sertifikat pendidik itu bisa langsung 100% bisa nggak sih kayak gitu. Jadi saya ada kekhawatiran seperti itu. Soalnya kan memang kalau dari teman-teman saya kemarin tuh juga tetap melaksanakan tes gitu. Ada yang ya memang 100 benar, tapi
ada yang saingannya juga punya cerdik, endingnya nggak lolos karena itu kayak gitu. Ada yang seperti itu, ada yang ada yang syaratnya cerdik itu apa sih? Jadi sebenarnya saya sudah punya cerdik, tapi ya ada sedikit kekhawatiran nanti cerdiknya beneran ini enggak ya, lolos apa enggak ya kayak gitu. Terus saya mau menambahin Mbak, tadi kan Jangan bilang ada yang punya sertifikat pendidik, ya ada tes micro teaching atau enggak. Kalau itu biasanya itu dari Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama kan membuka formasi untuk guru. Nah, biasanya kalau formasi dari Kementerian Agama itu memang menggunakan micro teaching. Cuman kalau misalnya formasi umum biasanya nggak ada micro teaching-nya. Seperti itu. Ya. Itu Mbak Ana, saya mau tanya. Terima kasih sebelumnya. Ya, oke. Oke, makasih Mbak Midan. Langsung jawab apa gimana, Mbak? Langsung dijawab Mbak Langsung Ana, jawab, silakan. Ya? Halo? Iya, monggo. Ya, agak putus-putus ya. Jadi tadi pertanyaan pertama ya, Mbak. Pertanyaan pertama tadi kan tentang apa tadi? Cerdik itu benar-benar nilai SKB-nya langsung 100 atau tetap gimana gitu? Jadi gini, kalau sepengetahuan saya ya Mbak, itu kan nanti entah kita punya cerdik atau enggak, ketika sudah lolos SKB, tetap kita harus ikut tes. Nah, itu nanti nilainya akan diakumulasi. Kan perbandingannya itu 40-60%. Jadi 40% itu nilai SKD, kemudian 60%-nya itu nilai SKB. Nah, memang untuk yang formasi guru ketika dia sudah punya cerdik itu kan nilai SKB-nya sudah full ya, sudah 100%. Jadi kemungkinan besarnya itu untuk lolos gitu loh Mbak. Kemungkinan lolosnya itu besar gitu. Nah, tapi bukan berarti terus nggak belajar juga, maksudnya nyantai untuk menghadapi SKB karena tetap kita dilihat di nilai hasil tesnya di SKB itu Mbak, nanti kan akan diakumulasi juga gitu. Tapi setahu saya kemarin yang teman-teman saya yang lolos CPNS itu yang punya cerdik itu lolos semua sih Mbak, lolos semua, keterima semua di formasi itu dan nilainya juga memang tinggi. Jadi mereka yang mungkin karena sudah cerdik, kemudian maksudnya sudah ke PPG kan juga, itu kan nggak gampang ya Mbak. Banyak kan juga sudah punya cerdik. Nah itu kan mereka kebetulan yang teman-teman saya yang lolos kemarin itu juga yang sudah punya cerdik, mereka nilainya juga tinggi itu. Jadi tetap nanti akan diakumulasi nilainya. Dan untuk yang misalnya belum punya cerdik pun ketika lolos SKB tetap harus ikut. Karena kan kita nggak tahu walaupun sebenarnya emang nggak dimungkiri sih Mbak, peluangnya ketika sudah saingannya itu sudah punya cerdik, otomatis ya nggak punya cerdik macam saya ini sudah pasti akan sangat pesimis gitu. Tapi tetap harus ikut tes, lebih baik tetap ikut tes. Oke. Terus apalagi tadi Mbak? Terus yang presentase soal CAT itu? Ya, presentasi soal CAT tadi saya sudah menyebutkan kalau nggak salah 50-50 ya. 50-50, jadi yang kependidikan guru secara umum 50, yang jadi jurusan ilmunya kita, ilmu murninya itu juga 50%. Jadi sesuai dengan jurusan masing-masing. Kalau Mbak tadi tuh matematika ya? BK, bimbingan konseling. Ya, BK, bimbingan konseling. Ya itu nanti akan seputar masalah BK lah, tuh, yang dipelajari ketika kuliah kemarin. Tuh. Terus apalagi Mbak? Itu sih kayak kalau udah punya cerdik tapi beliau tuh masih itu loh khawatir sih bisa lolos 100% atau harus tetap belajar juga atau gimana gitu. Ya kalau aku sih, kalau menurutku harus sih Mbak, emang ya tadi peluangnya yang sudah punya cerdik itu lebih besar, kemungkinan untuk lolosnya itu besar. Cuman bukan berarti nggak belajar, karena pada kenyataannya ini pengalaman teman-teman saya kemarin yang sudah CPNS itu, yang lolos CPNS itu, yang mereka sudah punya cerdik juga nilainya tuh tinggi-tinggi gitu. Jadi pokoknya tetap belajar, tetap persiapkan diri aja untuk
besok materi SKB-nya itu seperti apa, di tes CAT-nya, kemudian itu tadi pokoknya 50% ke pendidikan, 50% sesuai dengan jurusannya, kemudian ya banyak-banyak berdoa Mbak, semoga dikasih kelancaran, kemudahan, terus ketika hari hanya itu pokoknya jangan grogi dan diusahakan ketika menjawab soal itu ya untuk CAT kita kalau sudah yakin benar langsung jawab. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya 90 menit untuk 100 soal karena yang di tes SKB kemarin soal saya cukup panjang-panjang juga sih, terutama yang untuk soal ini soal yang kependidikan cukup panjang, narasi ya soal saya cukup panjang gitu, jadi bacanya kadang nggak sekali baca langsung ketemu jawaban tuh. Nah jadi itu dimanfaatkan itu sebaik-baiknya. Misal kurang yakin sama jawabannya, terus mending di skip aja, lanjut ke pertanyaan yang lain yang sekiranya Mbak udah yakin jawabannya langsung jawab dan diusahakan semua soal itu terjawab. Oke. Gitu. Sip. Jadi benar-benar yang punya Serdik tuh membantu ya, tapi juga harus tetap belajar SKB, nggak boleh menggampangkan gitu aja. Iya, benar Mbak. Oke, sip. Terima kasih jawabannya Mbak Ana. Dan terima kasih sama-sama. Mbak Mida pertanyaannya. Oke, silahkan ada yang mau bertanya lagi. Tadi kayaknya udah ada yang raise hand, tapi terus tangannya turun lagi. Monggo, ada yang ingin bertanya, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya. Saya Doni dari pendidikan PPKN. Oke, pendidikan PPKN. Yang saya tanyakan yang pertama, bila ada salah satu peserta Serdik maupun non Serdik itu nilainya sama, itu nanti yang diambil peserta yang mana? Terus yang kedua, antara cat SKB sama wawancara dan psikologi itu rentan waktunya berapa hari saja? Ya, sekian dari saya. Itu pertanyaannya buat siapa Mas Doni? Buat Mbak Ana? Oh, Mbak Ana Sari. Oke. Maaf, belum kasih. Oke, sip. Tadi yang kedua pertanyaannya udah muncul ya Mbak? Mbak videonya udah muncul kan? Iya, videonya Mbak Ana muncul kok dari tadi. Oh ya, oke. Oke, monggo dijawab Mbak Ana. Terima kasih Mas Doni pertanyaannya. Tadi untuk yang non serdik sama serdik ya, itu peluang apa Mbak? Misal nilainya sama. Nah, itu tuh yang lolos yang mana gitu. Jelas yang serdik Mas. Karena ya itu tadi kan saya bilang kalau masih sesuai dengan peraturan yang tahun 2018 kemarin, ketika sudah punya serdik itu sudah sangat-sangat sudah pastilah ayam lah Mbak, ya wes ayam gitu ketika sudah punya serdik karena dia lebih diprioritaskan karena dia sudah sekolah profesi guru kan 1 tahun sudah punya sertifikat, jadi ketika nanti SKB misal kayak saya kemarin nih, saya kan 2 orang juga, saya dan satu saingan saya. Dan kebetulan mungkin dia sudah punya serdik, sayanya belum, tapi nilai kita sama-sama 280 dan tapi dia sudah punya serdik, makanya dia yang akan lolos serdik gitu. Meskipun untuk nilai SKD-nya kemarin mungkin tinggian saya, tapi selisihnya saya sama pesaing saya kemarin cuma sedikit sih, cuma sekitar 15 poin kemarin. Gitu. Jadi kalau untuk yang sudah punya serdik, ya istilahnya tadi Mbak udah nyicil ayam karena sudah punya sertifikat. Ketika nanti nilainya sama, nanti akan biasanya yang punya serdik sesuai dengan peraturannya itu yang khusus untuk masih gitu. Terus tadi satu lagi apa? Pertanyaan kedua tuh agak bingung sih tadi, jarak antara waktu SKB ke waktu tes psikologi. Padahal kan nggak ada tes psikologi ya tadi ya? Tes psikologi nggak ada. Tapi tadi kalau katanya Mbak siapa tadi yang pertama saya tadi?
untuk yang di Kementerian Agama ya, Agama itu ya. kan memang ya kalau yang Kemenak, kalau untuk sekolah-sekolah yang ada di formasinya Kemenak kayak di MAN atau MI gitu kan, dia memang untuk tesnya ketika SKB itu selain CAT ada yang micro teaching juga. Soalnya pengalaman teman saya yang sama-sama daftar formasi tahun 2018, tapi dia daftar di Kemenak. Tapi kalau dia ini untuk yang dosen, Mbak. Untuk dosen, ya kan dia juga SKB itu tes CAT dan ada micro teaching-nya juga. Interview ya. Interview teaching. Seingat saya dari pengalaman teman saya ya kemarin daftar di Kemenak. Tapi kalau yang untuk di Pemda belum ada sih Mbak kalau pengalaman saya. Cuma itu aja. Lebih simpel. Lebih cepat. Ya, sip. Terima kasih Mas Doni dan Mbak Ana. Oke. Wah, bentar Mbak, tadi jaraknya ya? Jarak waktunya. Kalau untuk masalah itu ya, pengumumannya ya? Ya nggak? Pelaksanaan tes dan pengumumannya. Tadi kan kalau dari SKD ke SKB itu sekitar 3 mingguan ya. Sama kok. Sama kayak yang teman-teman yang lain tadi kementerian. Sekitar 3 mingguan. Kemudian kalau jarak dari pelaksanaannya SKB ke pengumuman itu sekitar ya paling lama mungkin 2 minggu kalau yang di Pemda kemarin. Gitu. Oke. Ada lagi? Tadi itu sih pertanyaannya Mas Doni. Iya. Sip, terima kasih. Ya. Oke, satu penanya terakhir nih. Silahkan. Karena kita udah jam 11 kan, udah lebih dari rentang waktu. Monggo, siapa yang ingin bertanya? Ini penanya terakhir loh, orangnya spesial. Silahkan. Yang nggak guru juga boleh tanya kok. Untuk Mbak Naura, Mas Hilman, atau Mas Galang. Tadi kayaknya ada yang raise hand gitu, tapi Mbak siapa? Mbak Lala Ratri mungkin? Atau ini Mbak Titi Sars yang daftar di bidan ya, tapi mohon maaf kita belum ada ini koneksi untuk ke orang-orang yang sudah lolos di kesehatan gitu. Jadi sementara bisa belajar dulu nih dari Permenkes atau dari peraturan-peraturan lain. Monggo kalau ada yang ingin bertanya untuk terakhir kalinya. Adakah yang ingin bertanya? Atau udah cukup nih? Oh, udah jelas gitu. Udah, oke. Oke, karena nggak ada yang bertanya, jadi kita cukupkan ya sampai di sini sharing-sharing kita. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join, yang udah mau menimba ilmu lebih banyak untuk persiapan SKB-nya. Terima kasih juga untuk 4 orang yang sudah sharing. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang lain untuk bisa lolos di SKB-nya. Amin. Amin. Oke. Kita tutup dulu dengan berdoa yang beragama Islam bisa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.